Oke, baik. Apa itu Job Safety Analysis atau biasa disingkat dengan JSA? Oke, JSA adalah teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada mengidentifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian atau pekerjaan, bisa juga tugas yang hendak dilakukan oleh pekerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari JSA atau Job Safety Analysis. Adapun tujuan yang pertama, penelaahan risiko pada task-task yang ada pada suatu pekerjaan. Maksudnya yaitu memikirkan cara yang paling safety untuk melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, pelaku JSA harus menyelidiki segala jenis hazard yang terdapat pada masing-masing task. Yang ketiga, memikirkan cara untuk mencegah terjadinya cedera atau kecelakaan. Yang keempat, membantu pembuatan prosedur kerja yang safety sesuai dengan SOP. Nah, adapun inti dari segala tujuan JSA yang sudah saya sebutkan tadi adalah untuk menjelaskan pelaksanaan analisis keselamatan kerja atau agar JSA dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan aman. Baik supervisor maupun tenaga kerja, mereka wajib bekerja sama dalam penerapan JSA. Nah, di sini peran supervisor ialah membuat JSA, mendokumentasikan JSA, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja, dan juga menegakkan prosedur kerja. Nah, untuk kerja di sini didorong untuk bisa menerapkan JSA itu, karena bukan tidak lain juga mereka yang akan bekerja di tempat itu, mereka harus tahu bahaya di tempat kerja itu seperti apa, resikonya seperti apa, dan juga pengendalian dari bahaya itu seperti apa. Jika supervisor dan pekerja dalam membuat dan menerapkan JSA sesuai langkah-langkah prosedur penyusunan, maka insya Allah suatu pekerjaan akan terhindar dari kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam penerapan Job Safety Analysis atau JSA. Seperti kita ketahui, JSA itu identifikasi sistematik dari bahaya potensial di tempat kerja yang dapat diidentifikasi, dianalisa, dan direkam. Nah, adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses penerapan Job Safety Analysis ini. Yang pertama, identifikasi bahaya yang berhubungan dengan setiap langkah dari pekerjaan yang berpotensi untuk menyebabkan bahaya serius. Yang kedua, menentukan bagaimana untuk mengontrol bahaya tersebut. Yang ketiga, membuat perkakas tertulis yang dapat digunakan untuk melatih stafnya. Dan yang keempat, bertemu dengan pelatih Occupational Safety and Health Administration untuk mengembangkan prosedur dan aturan kerja yang spesifik untuk setiap pekerjaan. Nah, itulah tadi hal-hal yang perlu dilakukan dalam penerapan Job Safety Analysis. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam pembuatan Job Safety Analysis atau JSA. Yang pertama, merinci langkah-langkah pekerjaan dari awal hingga selesainya pekerjaan. Langkah-langkah ini tidak hanya dibuat secara spesifik untuk satu pekerjaan, tetapi juga khusus untuk satu area kerja. Jika area kerja berubah tetapi jenis pekerjaan yang sama, tetap saja langkah-langkah dari pekerjaan tersebut perlu berubah juga. Yang kedua, mengidentifikasi bahaya dan potensi kecelakaan berdasarkan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan. Ini menjadi bagian paling penting dalam pembuatan JSA. Yang pertama, penyebab kecelakaan kerja sebelumnya, jikalau ada. Yang kedua, pekerjaan lain yang berada di dekat area kerja. Yang ketiga, regulasi atau peraturan terkait pekerjaan yang hendak dilakukan. Dan yang terakhir, instruksi produsen dalam pengoperasian peralatan kerja. Langkah yang terakhir adalah menentukan langkah pengendalian berdasarkan bahaya-bahaya pada setiap langkah-langkah pekerjaan. Setiap bahaya yang telah diidentifikasi sebelumnya tentu membutuhkan kontrol dan pengendalian.
kontrol dan pengendalian ini menjelaskan bagaimana cara akan menghilangkan bahaya di area kerja atau bagaimana cara akan mengurangi risiko cedera secara signifikan. Setelah membuat JSA, supervisor diharuskan untuk mendiskusikannya dengan para pekerja yang terlibat. Pasalnya, fungsi JSA sebagai pencegah kecelakaan kerja tidak akan efektif bila para pekerja tidak mengetahui dan memahami apa saja yang dijelaskan dalam JSA. Sebelum memulai suatu pekerjaan, pastikan supervisor dan tim meninjau isi JSA dan pastikan juga semua pekerja mengetahui bagaimana prosedur kerja secara aman sesuai yang tertuang dalam JSA. Baik, untuk metode melakukan job safety analysis menurut Friend and Con tahun 2017, yang pertama adalah metode observasi langsung. Nah, metode ini menggunakan wawancara observasi untuk menentukan langkah-langkah kerja dan bahaya yang dihadapi. Yang kedua, metode diskusi. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk pekerjaan atau aktivitas yang jarang dilakukan. Metode ini melibatkan pekerja-pekerja yang telah selesai bekerja dan membiarkan mereka bertukar pikiran terkait langkah-langkah pekerjaan dan potensi yang bahaya yang ada. Yang ketiga, metode recall dan check. Nah, metode ini biasanya digunakan ketika proses sedang berlangsung dan pekerja tidak bersama-sama. Semua orang yang berpartisipasi dalam proses ini menuliskan ide-ide tentang langkah-langkah dan potensi bahaya yang ada di pekerjaan. Nah, mungkin itu saja untuk metode melakukan job safety analysis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Nah, di sini kami punya referensi mengenai form JSA dari salah satu situs yang ada di Google. Jadi saya akan memberikan gambarannya kepada kalian semua. Oke, langsung saja. Jadi dalam JSA itu kita ketahui pasti ada beberapa bagian-bagian penting yang harus diisi dan juga harus diketahui. Begitu. Jadi yang pertama saya akan memberikan gambaran kepada kalian yakni mengenai identitas JSA. Oke, langsung saja. Jadi dalam JSA itu kita ketahui pasti ada beberapa bagian-bagian penting yang harus diisi dan juga harus diketahui. Begitu. Jadi yang pertama saya akan memberikan gambaran kepada kalian yakni mengenai identitas JSA. Nah, identitas JSA ini harus diisi dengan tepat oleh yang mengerjakan JSA-nya begitu. Jadi harus ditahu bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu nama perusahaan, saya kira cukup jelas. Kemudian yang kedua itu nama pekerjaan, jenis pekerjaannya apa yang nanti ditulis. Kemudian nama pekerjaannya siapa. Mungkin kalau misalnya banyak pekerjaannya bisa ditulis mandornya saja mungkin gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada tanggal, kemudian pengawasnya siapa, departemen kerjanya apa, kemudian nomor JSA. Jadi nomor JSA ini juga cukup penting untuk diisi untuk dapat membedakan antara JSA yang satu dengan JSA yang lainnya. Nah, untuk departemen saya kira cukup jelas. Mungkin teman-teman sudah mengetahui semua bahwasanya pekerjaan itu pasti terdiri dari beberapa struktural. Yang pertama itu departemen pekerjaan, kemudian divisinya apa, divisi pekerjaannya, kemudian jenis pekerjaannya apa. Jadi secara struktural sudah bisa kita bedakan mana yang departemen, mana yang divisi, mana yang jenis pekerjaan gitu. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran pengisian dari form JSA dari referensi yang kami dapatkan. Langsung saja ke form utamanya. Jadi yang pertama itu ada nomor, kemudian tahap pekerjaan, kemudian potensi bahaya, kemudian upaya pengendalian dan juga tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab atas tahap pekerjaan tersebut. Nah, di sini saya misalkan di sini kita mengisi JSA untuk elektrik, untuk pengerjaan elektrikal begitu atau jalur-jalur listrik begitu. Nah, kita isi tahap pekerjaan misalnya satu, loading alat atau loading perkap, pengangkutan peralatan ke lokasi kerjanya begitu. Nah, potensi bahayanya apa? Nah, misalnya kalau peralatan itu diangkut menggunakan box. Boxnya diangkut, jangan sampai potensi bahayanya yang kita tulis di sini bisa jangan sampai box itu jatuh menimpa kaki gitu. Jadi kita tulis potensi bahayanya apa di situ. Kemudian upaya pengendalian. Nah, upaya pengendalian di sini bisa kita masukkan karena tadi mengangkut box, mungkin bisa kita tambahkan dengan menambahkan sling untuk dijadikan seperti tas, bisa seperti tas begitu. Jadi tidak jatuh menimpa kaki. Jadi bisa ditulis nanti upaya pengendaliannya. Nah, selanjutnya tanggung jawab, yang bertanggung jawab siapa nanti ditulis di situ sesuai dengan jenis pekerjaan atau tahap pekerjaannya di situ. Nah, demikian yang bisa saya share kepada kalian. Semoga bisa dipahami mengenai form JSA-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya
saya serahkan kepada teman saya. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami mengenai JSA, kami telah mereview sebuah jurnal yang berjudul Penilaian Risiko Pekerjaan dengan Job Safety Analysis atau JSA terhadap angka kecelakaan kerja pada karyawan di PT Indo Acida Tama Tbk Kemiri Kebak Kramat Karanganyar. Penulis Wikaningrum Hikmah Kusumasari Tarwaka dan Sri Darnoto. Tahun 2014, reviewer kelompok 1, tanggal review 21 April 2020. Latar belakang. Menurut data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan survei pendahuluan di PT Indo Acida Tama Tbk Kemiri Kebak Kramat Karanganyar, selama 5 tahun terakhir masih terjadi kecelakaan kerja, di mana pada tahun 2009 terjadi kecelakaan kerja sebesar 61,73%, pada tahun 2010, 2011, dan 2012 terjadi 0 atau 0 kecelakaan kerja, dan pada tahun 2013 terjadi kecelakaan kerja sebesar 17,02%. Dan tujuan penelitian terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menilai risiko pekerjaan terhadap kecelakaan kerja pada karyawan PT Indo Acida Tama Tbk Kemiri Kebak Kramat Karanganyar dengan menggunakan Job Safety Analysis atau JSA. Tujuan khusus terdiri atas yang pertama, untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di PT Indo Acida Tama Tbk Kemiri Kebak Kramat Karanganyar. Yang kedua, untuk menilai risiko kecelakaan kerja yang terjadi di PT Indo Acida Tama Tbk Kemiri Kebak Kramat Karanganyar. Yang ketiga, untuk menganalisis pengendalian risiko pekerjaan dengan hierarchy of control sesuai dengan sistem perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada suatu penelitian yang dilakukan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah dalam pengisian Job Safety Analysis. Berikut videonya. Cara pengisian Job Safety Analysis. Berikut langkah-langkah dalam pengisian lembar Job Safety Analysis. Yang pertama, isilah profil pekerjaan. Pada bagian profil pekerjaan, biasanya terdiri dari jenis pekerjaan, divisi, departemen, bagian atau lokasi, alat pelindung diri yang digunakan, tanggal, dianalisa oleh, diperiksa oleh, disetujui oleh, dan direview oleh. Beberapa poin tersebut bisa saja jadi tambahan sesuai kebutuhan setiap jenis pekerjaan dan kemudahan dalam menganalisis sebuah pekerjaan. Yang kedua, isilah tahap-tahap pekerjaan dengan rinci. Setiap pekerjaan pasti memiliki tahapan dari persiapan hingga selesai. Sebutkan semua detail pekerjaan dan pastikan jangan sampai ada yang terlewat. Nomor 3. Isilah kolom potensi bahaya untuk setiap masing-masing tahap pekerjaan. Bahaya adalah suatu potensi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja. Ingatlah, bahaya hanya sebuah potensi, dia belum menimbulkan kerugian. Nomor 4. Isilah kolom resiko untuk setiap bahaya yang telah teridentifikasi. Resiko adalah dampak dari bahaya jika ia sampai menimbulkan kerugian. Nomor 5. Isilah kolom pengendalian yang sudah ada. Setelah menentukan resiko yang dapat terjadi, kita harus menentukan pengendalian apa yang efektif untuk mengurangi resiko tersebut. Nomor 6. Isilah kolom tanggung jawab. Pada kolom tanggung jawab, kita harus menulis siapa saja yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melaksanakan pengendalian tersebut. Nomor 7. Pastikan JSA selalu didokumentasi dengan baik. JSA akan lebih baik jika memiliki carbon copy sehingga dapat langsung digandakan dan disebarkan ke pihak-pihak terkait. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pembuatan Job Safety Analysis atau biasa disebut JSA. Mari kita lihat langsung saja cuplikan video berikut ini. Mengapa kita butuh Job Safety Analysis? Yang pertama, berbagai bahaya sangat mungkin terdapat dalam pekerjaan rutin kita. Kedua, bahaya-bahaya baru mungkin timbul yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dari peralatan, material, proses maupun lingkungan kerja. Yang ketiga, proses dan sistem izin kerja yang dapat saja tidak mencukupi untuk mengidentifikasi dan pengendalian bahaya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kapan JSA dibutuhkan. JSA dibutuhkan itu apabila ada pekerjaan baru. Bahaya-bahaya yang baru mungkin timbul yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dari peralatan, material, proses maupun lingkungan kerja. Pekerjaan-pekerjaan dengan tingkat kecelakaan yang paling tinggi, pekerjaan yang belum memiliki SOP atau memerlukan pengecualian dari SOP, yang ada pekerjaan yang kompleks atau melibatkan berbagai disiplin atau departemen.
Dalam JSA baru, tim-tim yang perlu untuk membuat job safety analysis harus terdiri dari yang pertama, orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan atau biasa disebut pimpinan proyek. Kedua, pimpinan tim job safety analysis. Ketiga, minimal satu wakil bagian safety and environmental atau biasa disebut safety engineer, environmental engineer atau HSE. Keempat, minimal satu area atau operation supervisor atau orang yang ditunjuk olehnya. Kelima, minimal satu karyawan pelaksana. Keenam, minimal 2 orang hadir dalam rapat pelaksanaan JSA baru. Dan terakhir, tim JSA akan mengevaluasi perlu tidaknya melakukan inspeksi atau observasi tempat kerja. Nah, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang diperhatikan dalam membuat JSA. Yang pertama, memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang teridentifikasi dalam JSA sudah dilaksanakan. Yang kedua, bisa ada perubahan yang terjadi yang tidak terdapat dalam JSA. Pekerjaan harus dihentikan atau dievaluasi kembali. Ketiga, bila orang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan meninggalkan tempat, ia harus menunjuk seseorang yang akan menggantikannya dan memberitahukan kepada semua pihak yang terlibat. Keempat, bila ada pergantian pekerjaan sebelum atau selama pekerjaan berlangsung, orang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan harus memastikan bahwa tinjauan ulang job safety analysis harus diselesaikan bersamaan dengan personel baru tersebut.